Sesaat lagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Berkas kasus perkara pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Cendrana, Kabupaten Bone oleh tersangka inisial MA yang juga anak di bawah umur dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bone. Pengembalian berkas ini sudah ke-6 kalinya dikembalikan oleh JPU ke penyidik Polres Bone dikarenakan adanya beberapa petunjuk jaksa yang masih perlu dilengkapi oleh penyidik kepolisian. Hal ini dibenarkan Porhumas Polres Bone Ibtu Rayandra Mokhtar saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya. Diakui petunjuk yang diberikan oleh pihak kejaksaan dinilai cukup banyak dan harus dipenuhi dengan diberikan batas waktu 14 hari setelah dikembalikan berkas perkaranya. Rayandra menyebutkan salah satu kendala yang dihadapi penyidik untuk melengkapi berkas perkara ini yaitu mengambil keterangan dari para saksi ahli sebab sebagian saksi ahli memiliki kesibukan sehingga penyidik harus menemui dan membuat jadwal pertemuan dengan saksi ahli di Kota Makassar. Pengembalian berkas perkaranya itu penyidik diwajibkan mengembalikan lagi berkas perkaranya ke JPU jaksa selama 14 hari. Maka dari itu karena berkas tersebut bolak-balik selama mungkin sudah 5 atau sampai 7 kali karena kendalanya begitu, memanggil seseorang saksi, saya sebutkan saja saksi ahli, itu tidak serta-merta langsung datang atau penyidik langsung ke Makassar untuk mengambil keterangannya. Perlu ada koordinasi antara penyidik dengan saksi ahli untuk waktu tepatnya kapan dan di mana akan diambil keterangannya. Porhumas Polres Bone ini optimis kasus pemerkosaan ini dapat segera diselesaikan atau mendapatkan kepastian hukum hingga masuk tahap P21 sesuai dengan petunjuk pihak kejaksaan. Ibtu Rayandra membeberkan bahwa dari hasil visum pihak rumah sakit benar bahwa korban mengalami tindakan pemerkosaan dikarenakan ditemukan adanya luka di bagian alat kelamin korban. Diberitakan sebelumnya seorang siswa di salah satu SMP di Kecamatan Cendrana di Kabupaten Bone meninggal dunia diduga depresi hingga mengalami penurunan kondisi kesehatan akibat mengalami tindakan pemerkosaan. Tersangka inisial MA ditetapkan tersangka oleh pihak kepolisian setelah mendapat beberapa bukti baik dari pihak keluarga korban maupun rekaman audio di media sosial pengakuan diduga suara tersangka. Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Wilayah Kabupaten Bone masuk 10 besar daerah dengan kategori kemiskinan ekstrim se-Sulawesi Selatan. Ini disampaikan Bupati Bone Andi Fasar Madin Pajalangi berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Bone. Andi Fasar M. Pajalangi mengatakan yang menjadi barometer penilaian BPS sehingga Bone dikatakan miskin diantaranya penduduk yang memiliki rumah dengan menggunakan kayu atau rumah panggung. Sementara penduduk di Bone rata-rata kurang lebih 50% masih memiliki rumah kayu. Sehingga hal itu menjadikan Bone masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim. Namun demikian, Bupati Bone tidak memungkiri bahwa sebagian warga Bone masuk dalam kategori miskin namun tidak ekstrim. Menurut hasil survei dan rilis statistik, daerah kita ada 10 daerah Sulsel yang termasuk daerah banyak miskinnya. Saya juga tidak mau mengatakan itu salah, tapi kriteria-kriteria yang digunakan itu saya kira itulah kondisi masyarakat. Salah satu kriteria yang memberatkan itu karena yang dikatakan miskin adalah yang memiliki rumah kayu dengan lantai kayu ataupun rumah semi permanen atau permanen dengan tanpa lantai. Nah di Bone ini kan hampir di atas 50% rumah panggung semua, terutama daerah-daerah yang terpencil. Kita tidak perlu menyalahkan, yang penting kita lihat mungkin ada orang miskin, tidak ada juga orang Bone mati kelaparan. Meski Bone masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim, namun Bupati 2 periode itu menampik jika ada warganya yang mati akibat kelaparan. Untuk itu, salah satu program pemerintah daerah ke depan yakni memasukkan penanganan kemiskinan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Bone hari ini.